Ini dia 5 tips konten video vertikal di tempat umum. Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini, kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya Rp500.000. Tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Oke, pertama-tama buat yang baru banget pengen konten apalagi di tempat umum, yang gua rasa sih yang walaupun klise tapi sebenarnya lu harus persiapkan mental lu. Lebih tepatnya sih pola pikir sih. Ingat kalau misalnya lu nggak usah malu karena dalam sepersekian menit atau sepersekian detik orang juga bakal lupa. Jadi nggak usah takut untuk kayak keluarin kayak misalnya gue pakai Osmo Pocket 3 atau enggak lu pakai handphone deh. Pakai handphone terus mendadak lu harus kayak berpose kayak sedemikian rupa untuk mendapatkan angle. Lu harus melewati perasaan seperti itu dan anggap aja itu normal, dan lu anggap kayak ya orang bakal ngelihat lu mungkin kayak ngelihat beberapa detik atau kayak paling lama berapa menit, habis itu dia juga bakal lupa, nggak bakal tuh inget kayak oh tadi ada si orang Andrew nih kayak berdiri di tengah mall kayak ngambil-ngambil gambar. Percaya deh pasti lupa. Kalau misalnya lu bisa melakukan hal itu, ngetrik otak lu seperti itu, gue yakin lu ngambil juga nggak akan setengah-setengah. Dimana kadang tuh kalau misalnya takut-takut, kadang lu ngambil gambar tuh dari jauh atau nggak berani kayak mendekat. Nah, dimana itu hasilnya nggak akan maksimal menurut pendapat gue. Yang kedua adalah persiapkan settings. Kenapa? Biar pada saat lu nyampe ke tempat umum tersebut, misalnya di contoh gue ini, di klip-klip gue ini ada di sebuah tempat pusat perbelanjaan. Jadi lu bisa bener-bener kayak menyerap apa sih yang menarik dari tempat tersebut. Bukannya ribet dengan, aduh ini settingsnya apa yang bagus ya. Nah itu sebaiknya sih lu udah persiapkan sebelumnya. Nah ini adalah settingan gua untuk si Osmo Pocket 3. Ini yang gua coba dan gua tampilkan di video ini. Yang ketiga adalah planning. Selain tadi settings, tapi gue rasa penting banget yang namanya untuk melihat referensi-referensi dulu. Biar lu tahu kalau misalnya pas di tempat umum ini apa sih yang pengen lu shoot. Misalnya lu mau bahas terkait sebuah pusat perbelanjaan yang baru gitu. Kalau gue biasanya ngeliat dulu nih video-video yang udah beredar di Instagram dan performa cukup baik, itu kayak ngebahas tentang apa aja sih. Nah dari situ gue langsung kayak ambil, oh mungkin ini bisa gue imitasi dan kembangkan atau modifikasi, atau juga ada angle-angle, oh video-video yang ini bagus tapi belum mengupas angle yang bagian lain. Nah dari situ lu turunin lagi menjadi setidaknya kalau misalnya lu nggak mau repot-repot bikin script, lu bisa bikin kayak semacam shortlist. Jadi lu tahu mana nih yang menjadi primary atau priority pada saat lu datang dan mana yang menjadi kayak secondary, karena ya namanya kan waktu juga bukan yang nggak ada batasnya ya. Pastinya ada kondisi di mana kalau lu shoot di tempat umum tentunya mendadak kayak rame ataupun kayak ada apapun lah yang di luar kontrol lu, jadinya makanya lu harus ada skala prioritas juga. Selanjutnya adalah angle. Nah mungkin lu kadang suka dapat mental block. Again, gue juga bukan seorang profesional, tapi gue seorang penikmat video-video teman-teman yang udah lebih expert di social media, dan biasanya gue lebih comfortable atau lebih nyaman melihat video yang storytellingnya itu memberikan berbagai macam angle yang unik-unik. Misalnya kayak contohnya kalau misalnya lu mau lompat ke sebuah kayak ranjang, kayak mungkin jangan ambil kayak satu sisi doang, tapi ambil dari yang kayak secara overview, tapi juga ambil juga secara yang detail. Tujuannya apa? Untuk memberikan konteks dan juga memberikan emosi di dalam klip tersebut gitu ya. Dan misalnya lu pengen menjelaskan kayak, oh ini tempat duduknya tuh nyaman banget ya dan bisa dikontrol-kontrol ya, jangan kasih lihat dari jauh doang, tapi dari dekat juga kasih lihat bagaimana nyamannya, bagaimana juga bisa dikontrol-kontrolnya gitu. Jadi itu bisa memberikan sesuatu yang tadinya biasa, tapi storytellingnya tuh kayak enak aja dilihat gitu. Mungkin gampangnya gue suka melihat atau enggak idola gue itu si Casey Neistat, dimana kayak masuk ke hotel aja itu bisa kayak beberapa angle. Apakah itu penting? Ya sebenarnya penting gak penting, tapi buat gue sebagai pemirsa gue menikmatinya lebih lagi aja. Nah untuk mendukung angle-angle tadi, makanya kalau misalnya lu shootnya seorang diri, jangan lupa untuk bawa tripod, entah yang panjang seperti ini ataupun juga yang pendek. Yang pendek itu biasanya penting kalau misalnya gue gunakan untuk kayak taruh di tempat-tempat yang space-nya tuh nggak terlalu besar. Selanjutnya adalah stabilize. Walaupun misalnya lu menggunakan smartphone yang paling terkini pun, ataupun juga menggunakan kayak kamera kecil bergimbal seperti ini, tetap
ya perhatikan juga cara lu menggerakkan baik tangan ataupun ya cara lu berjalan gitu. Banyak di luar sana pasti referensi-referensi yang jauh lebih keren dibandingkan video ini terkait bagaimana lu bisa menghasilkan video yang stabil. Karena menurut pendapat gua, video yang biasa aja tapi kayak transisinya smooth dan pergerakannya itu stabil itu akan bisa lebih dinikmati dibandingkan dengan video yang momennya itu spektakuler tapi kalau tangan lu kayak goyang-goyang itu juga bikin pemirsa juga agak pusing ya. Oh ya, by the way, karena gua ngomonginnya pakai si DJI Osmo Pocket 3 ini, dan kalau misalnya lu udah punya Osmo Pocket 3 tapi masih bingung nih terkait bagaimana mengoptimalkan fitur-fitur dari si Osmo Pocket 3, itu kan sayang banget ya. Nah, cek video gua aja terkait tutorial lengkapnya, lumayan dari A to Z. Linknya itu bisa klik kanan atas ataupun di description box dari video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol notifikasi video terbarunya ya. Oke, kalau hari ini gue nge-share-nya itu pada saat gue bikin konten di sebuah pusat perbelanjaan atau di mall. Tapi bagaimana pada saat gue traveling, gue udah sempet kasih contohnya itu pada saat gue ngonten pas lagi jalan-jalan. Mungkin lu bisa lihat sebagai referensi. Nah, bisa dengan klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Thank you udah nonton, dan kalau misalnya mau support channel ini lebih dari like, share, dan komen, bisa dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas. Salah satunya adalah si Osmo Pocket ini, yang link produknya gue bisa taruh di description box dari video ini. Thank you and until next time.